Ada perusahaan peternakan sapi potong dengan pembiayaan fix aset dibiayai dari pinjaman bank, sehingga terjadi over investment di fix aset tanah gudang. Sekarang ada problem dalam mengatur cicilannya. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara merubah fixed cost menjadi cost? Background. Tadi sempat sedikit dibahas, Pak. Baik. Padahal Cara merubahnya adalah Pada perusahaan klien, kami berhasil memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi utang 25 miliar rupiah yang tidak berkurang selama 2 tahun dengan pembenahan cash flow management menjadi tersisa 9 miliar rupiah. Merestruktur cara pembayaran utang secara efektif sebesar 5 miliar rupiah yang sudah 2 tahun tidak berkurang menjadi hanya tersisa 1,5 miliar rupiah dalam 3 bulan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Dengan kompetensi dan 15 tahun pengalaman mengelola keuangan bisnis dan 7 tahun membenahi manajemen keuangan perusahaan, Zira Consulting telah memahami apa saja penyebab permasalahan keuangan di perusahaan pengusaha muslim dan membuat tools untuk memudahkan mereka memahami dan mengeksekusi solusinya dengan kemudahan dari Allah Ta'ala. Diskusikan kebutuhan perusahaan Anda agar kondisi tidak semakin memburuk dan memerlukan waktu lebih panjang untuk memperbaikinya. Barakallahu fikum. Bismillah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, syukur atas segala rahmat dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, apalagi kita sebutkan satu persatu seperti nikmat iman, ya, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat persaudaraan. Kita bisa berkumpul berjumpa di acara malam hari. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahlan wa sahlan, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu berukhuwah pada malam hari ini di acara free webinar Ziyada Consulting, dan alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Pak Delvian Taib selaku Associate Consultant dan juga pemateri hari ini. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Delvian. sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sebelum kita mulai, kita coba sapa dulu ini Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ya. Insya Allah Bapak-Bapak itu. Ada Pak Musakir. Assalamualaikum Pak Musakir. Oh, belum cukup. Kemudian ada pula Pak Soleh. Pak Soleh Puji. Baik. Ada pula Pak Heri Panorama. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Insya Allah. Sehat Pak Heri? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana Pak Heri? Saya Domisilinya? Jogja, Pak. Jogja, Pak. Oh, Masya Allah. Jogja. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Heri. Kemudian ada pula ini Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Maaf lagi di perjalanan. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Iya, hati-hati Pak di jalan. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut jalanannya. Insya Allah. Saya di Ya, Masya Allah. Depok nih. Alhamdulillah. Ya. Oh, di Depok. Oh iya, Masya Allah. Ya Pak, hati-hati Pak di jalan. Ya, terima kasih. Siap. Yang semua sudah hadir di sini juga tim Ziyada Consulting. Jazakumullah khair atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang penting, yang mana tidak bisa disepelekan, karena di antara banyak perusahaan ya yang sudah besar sekalipun ternyata memiliki hal ini masih mengancam perusahaan yang skala besar sekalipun, seperti ya kita lihat di berita seperti misalkan Sariwangi, kemudian Darwin Cycle dan sebagainya, yang dikabarkan
mengalami kebangkrutan karena masalah utang ya. Tidak bisa memanajemen utang dengan baik. Maka itu pada malam hari ini pembahasan yang sangat penting yaitu bagaimana kita bisa mengatasi utang macet di perusahaan dengan cara yang tidak melanggar syariat. Masalah ini yang lebih penting lagi dengan cara yang melanggar syariat. Insyaallah taala bersama Brian selaku Associate Consultant Seattle Consulting yang mana beliau konsultan ahli di bidang manajemen keuangan. Baik, langsung saja waktu kami persilakan Pak Delvian untuk menyampaikan materi. Baik, syukran jazakallahu khairan Kak Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya mempresentasikan materi. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak sekalian. Pada malam hari ini mengangkat tema strategi melunasi hutang tanpa melanggar syariah. Semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, kita harus pahami dulu bahwa aspek utama dari pengelolaan utang adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ada doa yang saya ambil dari Al-Ustadz Yazid, minta tolong dimudahkan dari tekanan hutang dan dari tekanan musibah yang menimpa. Nah, ini juga kita juga perlu menghadirkan niat dalam yang kuat untuk melunasi hutang. Ketika masalah ikhtiar, kita akan bisa lihat bahwa ternyata cara melunasi hutang itu butuh komitmen yang kuat. Oke, why-nya adalah bahwa hutang itu kalau tidak dilunasi maka jiwa seorang muslim itu akan tergantung. Tergantungnya ketika kita meninggal, ada satu hadis Rasulullah bahkan tidak ingin mensalatkannya sampai sahabat tersebut dilunasi hutangnya. Oke, nah ada satu lagi hadis bahwa jika kita tidak berniat melunasinya maka Allah akan membinasakannya. Jadi betapa pentingnya sangat berhati-hati sekali terhadap pengelolaan utang. Nah, aspek kedua adalah aspek ikhtiar. Saya akan coba jelaskan konsep-konsep aja, nanti mungkin kita akan banyak ditanya jawab, oke? Nah, ini bagian yang coba saya buat, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertama, itu harus ada CEO atau owner commitment. Kenapa? Karena owner adalah pemilik hutang tersebut. Owner dari perusahaan adalah pemilik hutang tersebut. Lalu, si owner itu harus membuat ad hoc team. Ad hoc team itu jadi biasanya pengelolaan utang itu dikelola oleh hanya bagian financial aja atau bagian keuangan aja. Nah, dalam sebuah konteks hutang, apalagi hutang itu sudah macet, itu nggak cukup. Karena nanti kita akan coba bedah bahwa selain masalah analisa hutang, juga ada masalah bisnis proses dan aset, bukan hanya fixed aset, tapi pengelolaan aset yang harus kita manage. Oke, jadi butuh interdependency antara tim, antara marketing, operation, human resources, dan financial. Ad hoc team ini nanti akan melakukan analisa hutang, analisa cash flow perusahaan, analisa bisnis proses lebih mendalam, dan analisa aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ini bagiannya masih bisa diperdalam, tapi ini yang sederhananya yang saya buat, oke. Analisa hutang, kita nanti akan bisa memprioritisasi mana hutang-hutang yang besar, mana hutang-hutang yang sudah jatuh tempo, mana hutang-hutang yang akan jatuh tempo, dan mana hutang-hutang supplier, buyer, atau lembaga. Dari analisa hutang, kita bisa mulai memetakan tipe-tipe negosiasi yang bisa kita pergunakan untuk masing-masing lembaga. Apakah hutang bisa dinegosiasi menurut syariah? Bisa, selama tidak menambah nilai hutangnya. Oke. Nah, yang kedua adalah kita melakukan analisa cash flow. Cash flow itu ada 3, cash flow operation, cash flow investment, dan cash flow financing. Nah, yang paling utama adalah cash flow operation. Cash flow operation itu adalah uang segar yang dihasilkan dari operasi usaha. Jadi, sering sekali owner itu salah melihat cash flow, disangkanya adalah untung. Padahal cash flow itu masih ada beban-beban ke pihak ketiga atau beban-beban ke pihak lain. Cash flow itu harus di-manage secara hati-hati. Nah, ada metodologi pengukurannya, dan kalau nanti kita ngobrol soal kasus di Webcycle yang saya baca juga salah satunya karena dia tidak mengukur dengan hati-hati cash flow operation terhadap rasio hutangnya.
hutang lancarnya. Sehingga nanti lama-lama hutang lancar itu hutang jatuh tempo, tidak bisa didanai lagi oleh cash flow operation-nya. Akhirnya jadi dia membengkak, dia pinjam lagi, dia pinjam lagi, dia pinjam lagi, sedangkan operasinya nggak bisa dia, perbesar. Oke. Nah, analisa hutang dengan analisa cash flow position itu nanti akan ada, strategi untuk menyesuaikan. Jadi kita akan ada restrukturisasi hutang, negosiasi hutang dengan cash flow position yang kita miliki hari ini. Jadi kita miliki hari ini dan kita forecast untuk minimal 3-6 bulan ke depan. Sehingga kita tahu nih, kira-kira bulan-bulan apa aja yang kemungkinan besar kita, akan, tidak bisa atau berat melunasi hutang gitu. Nanti mungkin kita negosiasi, kita restrukturisasi si hutang tersebut. Oke. Lalu ada bisnis proses. Bisnis proses itu buat apa? Karena kita, ketika, kondisi hutang itu biasanya perusahaan lagi sedang stagnasi, posisinya. Dia, hutang itu sampai macet biasanya karena ada stagnasi bisnis. Nah, kita harus ukur dulu, bisnis di dalam bisnis prosesnya itu kita harus bisa menimbang apakah memang harus mulai dilakukan langkah-langkah efisiensi atau belum. Kayak itu nanti, mungkin ketika nanti lebih dalam itu bisa ada rasio-rasio untuk kita menimbang, bisnis proses tersebut. Nah, lalu berikutnya, aset. Aset itu nanti kita akan berbicara soal ini, pengelolaan, inventory. Jadi mungkin jangan-jangan inventory kita banyak yang sudah, mati, yang sudah dead stock istilahnya, jadi udah lama sekali nggak kejual gitu. Nah, itu harus segera dijadikan, cash untuk membantu, posisi cash, perusahaan. Di sisi yang lain juga, kita harus pertimbangkan biasanya para pengusaha itu ketika lagi growth, dia secara ininya membangun aset tetap, kayak gedung, rumah, segala macam gitu. Nanti kita harus nilai semua aset-aset tetap tersebut apakah dia memberikan memberikan impact yang besar terhadap omset atau terhadap bisnis proses. Oke. Nah, dari analisa bisnis proses dan analisa fixed asset, kita akan mencoba merumuskan optimasi bisnis. Jadi mungkin bisnisnya akan menjadi lebih ringan, menjadi lebih ringan. Dengan bisnis yang lebih ringan, tentu, cost lebih, slim, sehingga walaupun omsetnya kita stagnan, tapi margin kita ada sedikit perbaikan. Nah, sedikit perbaikan itu harapannya membuat cash flow position kita menjadi lebih baik. Oke. Nah, dari keempat posisi itu barulah kita buat strategi pelunasan. Nah, strategi pelunasan itu setiap perusahaan itu pasti akan memiliki strateginya yang berbeda-beda karena tergantung nanti pemberi hutangnya, cash flow position-nya, bisnis proses, analisisnya, dan, aset, optimization-nya seperti apa gitu. Tapi penting sekali bahwa owner itu memang komit terhadap perbaikan, usahanya. Karena kalau nggak komit akan sangat berat sekali prosesnya. Kalau misalnya terus dibiarkan cash flow-nya, nanti lama-lama lebih banyak hutang dibandingin cash flow operation-nya. Nanti lama-lama akan bisa tergulung dan tiba-tiba besar besar, tidak terukur dan akhirnya perusahaan tidak mampu membayar, hutang-hutangnya. Oke. Nah, dari strategi pelunasan tersebut, kita harus buat yang namanya execution dashboard. Nah, execution dashboard itu nanti berisi isu-isu apa yang mau kita bahas, timeline-nya, schedule-nya, dan sampai eksekusinya berapa persen gitu. Jadi harus detail. Oke, kita coba masuk secara konseptualnya di posisi hutang, analisa hutang. Nah, dalam analisa cash flow itu penting, main issue yang harus kita bahas adalah mengukur kemampuan arus kas operasi dalam membayar hutang jangka pendek. Jadi, sebelum kita ngobrol ini penting sekali bahwa, pengusaha harus sudah memahami laporan keuangan, dengan baik. Dia tidak perlu bisa membuatnya, tapi at least dia bisa baca gitu. Sehingga
pengusaha bisa membedakan antara arus kas atau uang yang di dompet itu bukan berarti untung, sehingga bisa dia pakai, sesukanya karena di situ masih ada, kewajiban yang harus dia tunaikan gitu. Nah, dari kemampuan arus kas operasi ini kita bisa mengukur, mengukur apakah arus kas operasi ini mampu membayar hutang lancar kita. Hutang lancar itu hutang yang di bawah 1 tahun. Kalau misalnya kemampuan arus kas operasi ini kurang dari hutang lancar, itu terpaksa kita harus mengambil arus kas dari, investment atau financing. Arus kas dari investment apa? Jadi kita, jual stok, jual aset, financing kita ambil pinjaman. Pinjaman yang nanti mungkin saya beberapa sebutkan yang pinjaman tanpa riba gitu ya. Jadi bisnisnya sudah tidak sehat nih kalau arus kas operasinya tidak mampu melunasi hutang jangka pendek. Oke, terus kita buat jadwal pembayaran. Dengan melihat arus kas operasi, apakah cukup di saat jatuh tempo. Jadi kita lihat jadwal, apa namanya, kita petakan jadwal bulan ini di bulan Januari ada hutang apa aja yang jatuh tempo di bulan Februari, Maret, April sampai 1 tahun gitu. Nah, kira-kira forecasting pendapatan kita dan arus kas kita apakah cukup atau enggak. Ketika ada bulan-bulan yang nggak cukup, kita harus melakukan apakah negosiasi, restrukturisasi hutang, dipanjangkan waktunya atau seperti apa, harus kita buat planning-nya. Makanya butuh sekali tim yang cross functional team namanya, CFT itu cross functional team. Jadi di situ ada marketingnya. Jadi kita tempo pembayarannya kita 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 atur sampai kira-kira tidak membebani perusahaan. Oke. Lalu kita buatkan arus kas proyeksi bulanan dan kita lihat potensi-potensi arus kas lain selain kas operasi. Jadi kalau misalnya kas operasi nggak cukup nih di bulan itu, kita harus melakukan mungkin financing atau jual aset atau potensi-potensi restrukturisasi yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, di sisi yang lain kita juga harus melihat analisa hutang. Kita membuat list hutang, hutang apa aja yang kita miliki dari mulai waktu yang terdekat waktu pembayarannya. Jadi kita bisa fokus di waktu terdekat. Terus juga selain waktu terdekat, terbesar beban tagihannya. Nah, lalu juga bentuk-bentuk akad cicilannya. Jadi biar kita bisa melihat apakah ada peluang-peluang negosiasi dari hutang-hutang tersebut gitu. Terus status dari hutang tersebut, apakah dia primer atau sekunder terhadap usaha. Kalau misalnya dia sekunder, misalnya buat beli aset atau segala macam, mungkin aset tersebut harus kita jual cepat walaupun mungkin kita tidak untung dari penjualan aset tersebut, tapi at least hutangnya tertutupi. Tapi kalau hutang primer mungkin kita harus renegosiasi terhadap status hutang tersebut. Lalu status pemberi hutang, apakah dia supplier atau buyer? Posisinya misalnya ketika dia buyer nih. Nah, kita bisa negosiasi misalnya kayak dalam satu kasus kayak perusahaan yang dapat pinjaman dari buyer itu misalnya kayak perusahaan umroh, ada cash in advance di depan gitu. Nah, kita awalnya dia bayar untuk kita janjikan berangkat di bulan Desember gitu misalnya. Tapi posisi kas kita kayaknya bulan Desember agak berat nih. Nah, kita mungkin bisa renegosiasi dengan pembeli-pembeli tersebut untuk dimundurkan ke bulan Januari gitu. Dari September kita udah sampaikan, kalau kita punya planning yang bagus itu bisa kita sampaikan. Sehingga mungkin si buyer juga ada waktu untuk menyetujui skema tersebut, apakah dia mundur ke Januari atau tetap di bulan Desember gitu. Oke, nah kalau posisi supplier nanti kita juga punya akan punya skema-skema yang berbeda. Serta bentuk lembaga pemberi hutang. Setiap lembaga punya kebutuhan sehingga misalnya kayak lembaga keuangan gitu. Lembaga keuangan itu dia butuh
Yang penting kita bisa, bayar walaupun kita mungkin restrukturisasi, jadi dipanjangin waktunya, diperlama gitu. Itu biasanya dia, mau gitu. Tapi kalau misalnya kita, statusnya pembeli atau supplier, bisa jadi dia nggak mau gitu. Nah, kenapa ini harus hati-hati? Karena dengan posisi hutang ini bisa jadi kita akhirnya malah disu oleh supplier kita atau, buyer kita, nanti masuk ke kasus PKPU seperti yang di case Wimcycle gitu. Jadi 2 usaha, ke PKPU aja itu bisa, membuat kita harus masuk ke PKPU. Dari list-list tersebut kita bisa membuat, membuat plan-plan negosiasi dari, pemberi hutang. Kira-kira dengan buyer kita akan potensi negosiasinya seperti apa dan segala macam. Jadi, akan membuat, plan cash flow kita menjadi lebih, cash flow, projection kita menjadi lebih jelas. Oke, hutang versus cash flow position itu akan membuat kita di dashboard control itu adalah proyeksi kasus arus kas bulanan, ke depan. Jadi owner itu harus mengontrol sekali proyeksi arus kas bulanannya, biar dia tidak, kecolongan gitu. Dan itu bisa dibuat dalam bentuk, dashboard, serta kontrol terhadap arus kas operasi. Jadi misalnya, ada itu kita harus tagih. Kalau dia nggak, tertagih, itu kita langsung di war room, cross functional team itu harus langsung ngasih, note. Aksinya adalah, cepat gitu. Makanya kita biasa sebut namanya war room. Jadi di war room itu benar-benar, kontrol terhadap arus kas operasi ini akan di-manage dengan detail gitu, oke. Lalu respon atau supaya negosiasi dan restrukturisasi, karena upaya negosiasi dan restrukturisasi itu akan merubah, proyeksi arus kas bulanan. Ada yang berhasil dinegosiasi mungkin tadinya di bulan September kita mengalami kesulitan membayar membayar, utang, itu dengan negosiasi mungkin mundur jadi ke Januari atau semisalnya. Jadi owner tahu bahwa, posisi posisi kita bisa bertahan sampai bulan Januari, Februari, atau, selanjutnya gitu. Jadi semakin, panjang, waktu kita, apa namanya, mela me melakukan negosiasi, maka nanti langkah kedua akan, memudahkan kita gitu. Ini langkah pertama dalam menciptakan kesesuaian antara posisi hutang sama kemampuan arus kas, bulanan kita gitu, oke. Nah, kita juga harus membuat namanya analisa sensitivitas. Jadi, jika misalnya penjualan menurun, itu apa yang akan terjadi sama arus kas bulanan. Terus atau ketika, tagihan tidak tertagih, apa yang harus kita, kita lakukan, aksi apa gitu. Jadi, kita sebagai owner tuh betul-betul, betul-betul in charge dengan tim, ad hoc ini gitu. Berikutnya kita bikin risk management system. Risk management system itu betul-betul kita urutkan resiko-resiko tertinggi sehingga, kita tahu mana yang paling beresiko terhadap posisi arus kas bulanan kita gitu. Misalnya restrukturisasi gagal, apa yang harus kita lakukan, mitigasinya seperti apa, segala macam. Sehingga kita bisa melihat kemampuan bayar bulanan, perusahaan. Oke. Nah, berikutnya adalah yang recur. Nah, sekarang kita coba business optimization. Jadi kita akan lebih bedah bisnis proses dan aset. Oke. Nah, di bisnis proses ini adalah yang perlu diutamakan adalah langkah-langkah merubah cost-cost yang ada hari ini. Jadi misalnya langkah pertama itu adalah merubah fixed cost. Baru tadi pagi kan saya ngobrol dengan salah satu, perusahaan besar yang sekarang sedang mengalami stagnasi bisnisnya. Dia merubah skema, penggajian, yang tadinya digaji tetap, sekarang menjadi, based on, project gitu. Mungkin ada yang mau dan mungkin ada yang enggak, tapi posisi cost perusahaan menjadi lebih sehat. Dari tadinya 150 juta sebulan, fixed cost dari bayar pegawai,
reduce jadi sekitar 60-70 juta sebulan. Itu lumayan angka yang lumayan buat membantu menambah kemampuan kita membayar hutang gitu. Selain gaji, kita bisa juga gedung. Tadinya gedung itu sudah kita miliki jadi sewa gitu. Gedungnya bisa dijual, kita kita sewa bentuknya gedung tersebut, sehingga kalau misalnya apa namanya bisnis membaik kembali, itu baru kita nanti lakukan asesmen ulang gitu. Juga biasanya di bisnis besar dia juga kapasitas. Kapasitas produksi ketika besar, nah ini yang Wim Cycle mungkin nggak ngukur ya. Kapasitas produksi itu terkait sama gedung, gudang, apa namanya, supporting atas gudang gitu. Biasanya kita pengen lead capacity. Capacity lead itu bahwa kita punya stok dulu, baru kita produksi. Kita stok dulu, kita produksi. Kalau produksi kita besar, itu lead capacity itu nggak masalah gitu. Tapi ketika produksi kita stagnasi atau ketika produksi kita turun, itu kita harus cepat-cepat mengukur kapasitas building kita. Apakah lead capacity ini masih menjadi necessary atau kita harus berubah menjadi lag capacity. Lag capacity itu apa? Jadi tadinya kita beli raw material segala macam. Nah, kita sekarang nunggu PO dulu baru kita beli raw material. Mungkin jadi agak lama waktunya, tapi at least secara apa, cash flow kita jadi lebih sehat gitu. Dan gudang, tadinya kita bangun gudang sendiri, akhirnya kita bisa cukup sewa gudang. Begitu juga sistem logistik, tadinya kita internal, kita punya mobil, kita punya punya armada segala macam. Nah, ini tentu harus diukur dengan seksama ya. Sistem logistik ini harus bisa kita arahkan ke pihak ketiga. Jadi sewa bulanan, sewa tahunan atau seperti itu gitu. Lalu evaluasi skema penjualan. Dari misalnya biasanya kalau kita lagi cash-nya banyak, penjualannya termin nih mundur, beli sekarang bayarnya mungkin 20% dulu, setelah itu baru 80% di belakang gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang kita bisa coba tawarkan cash keras tapi kita kasih diskon. Ruang margin kita kurangi untuk kita buat perubahan skema pembelian mereka dari awalnya bayarnya bertahap menjadi cash gitu. 10%, 20% kita kasih diskon. Nah, atau juga bisa skema PO. Jadi ada dulu PO, baru kita produksi. Ada PO, kita produksi. Untuk barang-barang produksi, skema PO ini insya Allah nggak ada masalah. Karena kita nggak jual barang yang belum kita miliki, tapi kita jualnya dengan akad-akad istisna. Jadi ini nggak ada masalah. Oke. Dan yang paling penting adalah mengoptimasi bauran dari ketiga skema di atas. Jadi kita nggak akan mungkin mampu memindahkan semua pembeli itu ke skema cash atau PO. Tapi minimal misalnya ada 30% atau 20% yang berpindah itu akan membuat cash segar buat perusahaan. Oke. Nah, keempat adalah ini perlu sekali kalau misalnya memang macetnya udah berat gitu, ini perlu sekali langkah ini. Ini langkah yang besar. Membedah bisnis proses yang ada hari ini. Jadi biasanya sebuah usaha itu punya core proses dan supporting proses. Kalau saya boleh cerita, misalnya di bisnis hotel, itu bisnis hotel core prosesnya adalah hospitality, kamar dan segala macam. Tapi supporting prosesnya itu adalah restoran. Dan restoran itu punya cost yang signifikan terhadap cost dari hotel. Ada riset yang dilakukan di hotel-hotel di Inggris, ternyata ketika restorannya itu dihilangkan, itu tidak mengurangi signifikan okupansi. Jadi makanya sekarang banyak hotel-hotel akhirnya mengundang pihak ketiga aja untuk ngisi restorannya atau bahkan malah restorannya nggak ada gitu untuk hotel-hotel bintang 3, itu masih mungkin bisa dilakukan. Atau membedah bisnis proses yang kita lihat interdependensinya. Jadi misalnya apakah tadi si restoran itu ternyata dipakai oleh core bisnisnya gitu. Ternyata
Enggak, karena core bisnisnya hospitality itu nggak ada urusannya sama dapur gitu, itu bisa di-take out tuh. Dengan restoran kita take out, apa namanya, aset-asetnya atas restoran itu pun bisa kita take out, piringnya segala macam dan orangnya pun akan bisa kita take out. Jadi itu mereduksi biaya, lumayan besar. Di bisnis, kosan pun begitu. Kalau kosan kita berpikir, bahwa butuh TV segala macam, itu ternyata hari ini enggak. Kosan itu hanya butuh internet, WiFi yang, strong. Jadi, TV dan, kulkas dan apa, segala macam supporting itu bisa kita kita ganti dengan WiFi yang, bagus, tanpa mengurangi, apa namanya, tanpa mengurangi harga. Nah, yang seperti itu tuh benar-benar harus dipetakan bisnis-bisnis prosesnya. Jadi, ini langkah yang apa, yang cukup besar untuk dilakukan. Tapi sekalinya kita berhasil, kita akan mempunyai bisnis yang lebih slim, namanya lean business, lebih slim. Ketika badainya selesai, bisnis kita menjadi tumbuh jauh lebih baik karena slim, tapi margin besar, apa, omsetnya tetap besar, cost-nya kecil, jadi sehingga margin besar, harapannya seperti itu. Nah, evaluasi dari bisnis proses itu, apa namanya, yang kita cari yang tidak berimpak besar terhadap core bisnis. Misalnya tadi kayak kayak restoran tadi, ketika kita take out, ternyata hospitality nggak berkurang dari restoran tersebut gitu. Apa namanya, dan, apa, dia juga tidak berimpak terhadap, omset. Misalnya omsetnya, restoran itu, apa namanya, nggak berimpak terhadap omset atau tadi, TV, kulkas segala macam tidak berimpak terhadap omset dari, kos-kosan gitu. Jadi, dia hanya membebani aja listrik, dia bebani segala macam, dia bebani. Jadi itu bisa kita take out. Jadi, apa namanya, kita bisa take out dan ternyata okupansinya pun nggak turun jauh gitu. Nah, lalu kita, evaluasi, ini potensi-potensi bisnis berikutnya yang inline dengan bisnis proses. Jadi misalnya kayak, apa namanya, kayak, bisnis proses kita utamanya adalah, jualan, baju gitu. Nah, yang kita punya rantai suplainya adalah kain, penjahit, segala apa, kain, penjahit, makelun gitu. Coba kita explore bisnis misalnya, apa namanya, baju anak gitu misalnya, atau baju, apa, baju, tadinya baju celana pria gitu misalnya. Jadi, yang, less cost. Kenapa less cost? Karena kita punya rantai 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 apa, rantai operation yang udah lebih dulu. Jadi kita tinggal nambah nambah apa namanya, nambah nambah pendapatan pendapatan yang mudah, kita ambil. Biasanya kita sebut low hanging fruit gitu ya, paling mudah dipetik apa, ambil gitu. Serta dengan skema pembayaran yang disesuaikan. Misalnya, tadi, celana itu beli putus, ya udah kita kita exercise tuh celana beli putus. Tapi kalau celana yang bentuknya apa, agen atau segala macam yang pembayarannya lambat, itu kita kita inikan dulu, kita apa namanya, kita postpone dulu sampai bisnis kita lebih sehat secara operasi, operasinya. Oke. Nah, berikutnya adalah posisi aset usaha, mengevaluasi inventory. Tadi yang seperti saya bilang bahwa seringkali banyak, stok-stok lama itu menumpuk di gudang, yang itu tuh, apa, gudang kita akhirnya jadi penuh. Yang tadinya gudang itu punya punya kapasitas 100%, jangan-jangan 20-30%-nya itu adalah dead stock gitu. Yang kalau kita buang aja itu bisa bikin gudang kita jadi apa, jadi punya punya space untuk, nambah inventory baru. Lalu kita bisa jual slow moving inventory, ini inventory-nya nggak keluar nih lama, ya udah kita jual aja dengan mungkin at discount. Saya, sering kita beli tuh barang-barang reject atau barang-barang yang apa, yang udah lama gitu. Dia mungkin jual at cost atau bahkan below cost gitu, nggak apa-apa yang penting, apa namanya, perusahaan punya cash, tambahan
menjual inventory tersebut. Dengan inventory yang akhirnya lebih slim, kita juga evaluasi pergudangan kita. Masih perlu nggak ya kita punya gudang gitu? Dengan skema layer capacity tadi, apakah kita perlu gudang sebesar ini? Atau dengan sekarang apakah kita nyewa pihak ketiga pergudangan itu lebih menguntungkan atau enggak gitu. Jadi skema-skema ini harus kita ukur semua dan, aset tetap. Aset tetap itu apakah, dia berimpak terhadap omset atau bisnis proses. Seringkali kita owner itu beli rumah, beli ini yang kita pikir, "Oh, nanti bisa disewain, bisa segala macam," gitu. Tapi ternyata tingkat okupasinya rendah gitu. Nah, itu harus langsung di-eliminate tuh, kita jual untuk kita dapatkan, cash. Ada satu satu case waktu itu saya bantu teman, di tour travel gitu. Ini kalau misalnya tour travel ini dia beli, rumah rumah yang buat dia sewa-sewakan gitu, dan okupasinya nggak tinggi, dibandingkan, dan itu nggak relate sama, tour travel-nya. Jadi akhirnya kita pindahin, kita jual sekitar 7-8 M kalau, nggak salah dan dia tour travel umroh. Plan-nya adalah bahwa dari uang itu kita belikan tiket pesawat setahun. Tiket pesawat setahun itu akan menghemat sekitar 7%, akan menghemat 7% dari biaya, overall cost. 7% itu dihitung itu bisa langsung dapat margin. Kalau misalnya omset kita 100 miliar setahun, itu 7 miliar itu udah on hand tuh, kalau misalnya kita bisa ngerubah, tadi, si rumah tadi menjadi, aset aset yang langsung berimpak sama, bisnis gitu. Begitu juga logistik dan fixed cost ke variable cost, oke. Nah, Pak Devtian. Ya, Afan, ini waktunya sudah ini masuk ke tanya jawab dulu nih, Pak. oh ya, Atau mau dilanjutkan sedikit? ya, sedikit Boleh, lagi ya. boleh. Iya, betul. Siap. Baik. Nah, dari sini kita buat dashboard. Jadi ada 2 dashboard. Tadi dashboard, yang apa, nah yang ini adalah dashboard, kita memproduksi cash baru gitu, yang untuk membantu arus kas. Sehingga nanti akan ada, tambahan dari arus kas operasional. Nah, ini skema-skema syariah yang bisa kita pakai untuk membantu posisi cash flow kita gitu. Setiap perusahaan pasti akan membutuhkan, berbeda-beda. Ada musyarakah, kerjasama, ada mudharabah, investment, ada sukuk, jadi kita bikin JV company, ada istisna ketika kalau misalnya kita mau, memproduksi sesuatu, ada murabahah kalau kita mau membeli sesuatu, dan ada tawaruk. Tawaruk itu kita beli lalu kita jual dengan harga, dengan posisi, kita beli cash, kita jual dengan dicicil. Ya, sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu, Masya Allah. Seru sekali, Pak. Ini sampai sudah ada yang mengajukan pertanyaan juga via chat ini, Pak. Sepertinya nanti kita persilakan juga mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini ada info manajemen yang akan disampaikan Abdan ya. Fadhil, Pak Abdan. Alhamdulillah, Silakan. Jazakallahu Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak Alfian, Pak Devian. Jelas? Ya, Bapak. jelas. Jelas ya? Pak Abdan, Afan butuh share screen? Boleh kalau ini saya share screen. Izin saya menginformasikan, jadi terkait kalau Bapak-Bapak ya ini yang qadarullah malam ini yang terdaftar untuk ikut webinar. Jadi izin saya share screen, jadi di antara Bapak-Bapak. Oh ya, perkenalkan saya Abdul Masin, saya di Jada Consulting sebagai Corporate Relation Officer. Jadi di momen yang sudah dibahas sama Pak Devian mengenai perencanaan utang dan cash flow management, jika di sini Bapak-Bapak ataupun dari rekan bisnis atau saudara-saudaranya mengalami hal-hal berikut ini, jadi kan pasti memang menjalankan usaha itu perlu entah itu penambahan modal
penambahan modal juga tadi sudah disinggung sama Pak Alfian berbagai macam caranya ya Pak. Nah, di sini kami Jada Consulting hadir untuk membantu permasalahan tersebut. Jadi jika Bapak-bapak ingin terkait permasalahan permodalan ataupun pelunasan hutangnya, ini kita ada insya Allah di bulan ini itu program Zico Financial Hybrid Program. Nah, jadi di sini nanti finansialnya, keuangannya Bapak-bapak sekalian di perusahaan itu akan direview. Nah, untuk programnya sendiri ini ada 2 pilihan memang, di mana biasanya kan kalau yang menanyakan di konsultan ke kami itu, "Pak, ini apa bisa dikunjungi ke perusahaan kami?" Nah, di program kali ini insya Allah kami hadir juga untuk menganalisa perusahaan tersebut. Jadi selain melihat cash flow-nya, keuangannya, itu nanti pun kami akan mengunjungi perusahaannya tersebut. Jadi beberapa programnya yang nanti didapatkan ada sesi konsultasi, ini via online, terus nanti akan mendapatkan tools mengenai perencanaan utang sama cash flow manajemennya. Terus nanti pada saat berjalan program ini akan ada evaluasi. Jadi tidak hanya konsultasi saja, tapi dari sisi konsultan juga nanti akan ada sesi-sesi yang memberikan saran dan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Dan itu langkah-langkah tersebut harus dilakukan. Nah, ini pun nanti akan terlihat performa bisnisnya. Kami juga punya tools yang namanya Zicofect. Jadi semoga dengan langkah-langkah ini bisa membantu ikhtiarnya di perusahaannya Bapak-bapak yang mengalami kendala-kendala seperti ini. Itu sih yang mungkin ada yang ditanyakan dulu kalau terkait programnya. Saya stop share ini dulu ya. Jadi kalau untuk membaca informasi lengkapnya, ini Bapak-bapak bisa diakses di link ini ya, saya kirim. Jadi jika ingin mendapatkan informasi lengkap terkait program Zico Financial Hybrid Program, bisa diakses di link berikut ya Bapak-bapak. Mungkin itu Pak Alfian, Pak Delvian. Jazakallah khair untuk waktunya. Jazakallah khair. Alhamdulillah nggak bisa diklik, Pak. Oh, nggak bisa diklik ya? Alvan, Anda suaranya habis nih. Jadi. Itu nggak bisa diklik infonya. Coba. Kalau yang berarti linknya yang langsung diklik aja ya. Kalau Bisa. saya bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa nggak bisa? Kalau di host mungkin bisa, tapi di nggak host nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa. Oh, jazakallah Afwan. Jadi ini nanti di copy. Nanti. Iya, atau bisa menghubungi di nomornya Jada Consulting di 081234 064 065. Ya, baik. Jazakallah khair Pak Dias sudah menginformasikan. Baik, jazakallah khair. Dan Pak Dias. Baik, ini saya izin membacakan pertanyaan Pak Delvian. Sudah ada 2 pertanyaan. Ini yang pertama, bagaimana cara merubah fixed cost menjadi cost? Syukron. Tadi sempat sedikit dibahas, Pak. Mungkin mau ditambahkan seperti apa? Baik. Cara merubahnya adalah biasanya, tapi ini harus hati-hati, benar-benar diukur apakah fixed cost tersebut kalau dirubah akan membuat performa bisnis itu turun jauh gitu. Misalnya tadi saya sampaikan merubah tim tadinya digaji bulanan menjadi gaji based on project gitu. Yang biasa saya lakukan adalah biasanya karena saya project based, jadi gajinya itu saya kecilkan, tapi ketika ada project saya besarkan pendapatan dari project-nya gitu. Dan itu nggak semuanya mau memang. Jadi dan kita harus assess kalau misalnya memang ada orang-orang yang key person kita itu jangan sampai dia unhappy atas program tersebut. Jadi benar-benar kita harus punya ukuran mana orang-orang yang memang key person kita. Yang nggak key person dia mau keluar atau tidak ingin melanjutkan dengan kami, ya udah terpaksa kita harus putus, itu nggak masalah. Nah, jadi perlu assessment, misalnya orang itu perlu assessment. Terus tadi fixed cost, misalnya kita punya gudang sendiri, itu kan ada fixed cost-nya, ada maintenance, ada segala macam listrik, segala macam. Nah,
kita coba setelah misalnya gudang kita jadi lean nih dengan tadi barang-barang kita jadi lack capacity, jadi kita tungguin ada permintaan baru kita produksi, ada permintaan baru kita produksi. Jadi ada resiko, memang ada resiko bahwa harga naik atau segala macam gitu. Tapi makanya kita harus bisa pastikan ada barang-barang yang memang barang-barang utamanya itu kita tetap stok sebagai buffer stok, tapi yang sisanya yang lain-lain nih kita bisa titipkan di supplier gitu. Misalnya kita tetap ada supplier yang udah jadi mitra, itu udah kita beli on call aja gitu. Jadi si gudang ini bisa bentuknya udah kita sewa aja yang kecilan untuk buat buat maintain yang barang-barang yang key-nya gitu, yang utamanya gitu. Oke. Apalagi ya, fixed cost. Setiap fixed cost tuh pasti bisa kita rubah jadi variable cost kok. Kalau misalnya cuman memang butuh kreativitas saja dan butuh hati-hati sekali untuk ngukurnya gitu. Karena takutnya nanti kita rubah malah performa bisnis kita yang turun. Misalnya orang-orang yang tadinya kita keep malah dia keluar gitu. Berbahaya sekali gitu. Jadi harus hati-hati sekali sih. Oke. Gitu Pak Alfian. Berarti perlu assessment lagi Pak ya. Betul, betul. Izin dengan Pak, kondisi perusahaan. Delvian, Siap, mungkin kalau dari contoh kasus perusahaan jasa itu ada nggak Pak selama ini pas case yang Pak Delvian pernah bantu? Yang tadi saya sampaikan itu perusahaan jasa, Pak. Itu perusahaan Oh, jasa yang perbaikan laptop. Ya, perbaikan laptop. oh, Cukup terkenal kok. Jadi ngobrol baru tadi pagi ngobrol gitu. Jadi dia memang pegang ya istilahnya orang-orang yang baiknya di dapurnya dia, tapi untuk second kan pasti perbaikan banyak ya. Dia pakai ini apa namanya anak-anak KP, anak-anak magang, anak-anak yang kuliah butuh income tambahan. Bahkan dia sekarang udah pakai yang di Jogja atau di tempat-tempat yang secara UMR-nya rendah, tapi berarti ada logistik cost. Jadi benar-benar ditimbang dengan wise lah, dengan bijak gitu. Dan iya, benar-benar kita harus ada ukurannya gitu. Orangnya siapa, performance-nya seperti apa gitu. Begitu. Siap. Insyaallah. Jazakallah khair. Baik, izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Sudah masuk ini. Apa rasio yang sehat antara barang fast, middle, dan slow moving? Rasio yang sehatnya sebetulnya setiap industri beda-beda. Setiap industri beda-beda. Kalau misalnya kayak fabrikasi biasanya bisa jadi rasio fast moving-nya sebanding sama slow moving gitu. Apalagi kalau dia manufaktur gitu ya, dia ini untuk menghemat cost, jadi banyak slow moving barang-barang yang stok dia tapi yang saya ketahui sih 70% itu fast moving, 30% adalah slow moving. Jadi kita bertumpu sama yang fast moving. Biasanya setiap bulan harusnya ganti bendanya ganti. Kalau slow moving bisa setahun 2 kali, 3 kali ganti gitu. Jadi debt stock debt cost kita debt cash kita nggak terlalu besar gitu Pak Alfian. Insyaallah. Jazakallah khair. Baik, kita persilakan dari peserta webinar ini untuk ada yang menanyakan langsung misalkan. Silakan. Bapak mungkin ingin bertanya langsung ke Pak Delvian. Atau mungkin sharing juga boleh terkait pengalamannya. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Ada perusahaan peternakan sapi potong dengan pembiayaan fix aset dibiayai dari pinjaman bank sehingga terjadi over investment di fix aset tanah gudang. Sekarang ada problem dalam mengatur cicilannya. Bagaimana cara mengatasinya? Baik. Ini kita asumsikan banknya bank syariah ya.
Oke. Ini ya isu non syar'i di sini ya. Gitu. Kalau sampai ada problem di mengatur cicilannya itu bisa jadi planning ketika dia berinvest mungkin kurang kuat atau ternyata penjualannya menurun. Jika asumsi yang pertama adalah kurang kuat, misalnya karena dia berpikir, "Oh, ya udah belinya 1 hektar aja," padahal sapinya baru bisa, baru terisi cuman 1/4 hektar gitu. Artinya, misplanning gitu. Nah itu kalau kalau seperti itu sih, karena itu masalah masalah ini ya, itu harus, ya kalau saya bilang sih itu harus reassessment terhadap aset yang tadi dibeli gitu. Bisa jadi dia jual lagi, dia beli, tanah yang sesuai. Untuk bisnis-bisnis yang baru tumbuh, penting sekali karena posisi bisnis yang baru tumbuh kan posisi cash masih belum kuat ya, posisi cash yang masih belum terlalu kuat. Jadi lebih baik sebetulnya tadi lag capacity demand. Jadi sebelum demand-nya tumbuh, itu kita jangan terlalu ekspansif gitu. Karena untuk menumbuhkan demand untuk bisnis-bisnis yang baru itu, mmm, butuh waktu gitu. Jadi misalnya dia butuhnya 1/2 hektar, ya udah dia beli 1/2 hektar, atau bahkan dia sewa aja 1/2 hektar. Karena dengan sewa, posisi cash dia jadi lebih besar dibandingin kalau dia beli gitu. Kalau dia beli dan resiko mengelola tanah juga ada resikonya gitu, ada resiko maintenance, ada segala macam, ada, eee, apa, apa namanya, ada resikolah terhadap aset gitu. Tidak ini. Jadi kalau bahasa saya sih berdansa sama market, market yang besar baru kita besarkan kapasitas, market yang besar baru kita besarkan kapasitas. Kecuali posisi cash kita banyak, jadi kita bisa lead capacity. Jadi kita persiapkan, plan untuk 3 4 tahun gitu. Yang artinya market kita udah lapisannya banyak. Jadi kalaupun turun 20% itu masih cukup besar secara buat, menanggulangi posisi hutang kita atau seperti itu. Gitu Kang Alfian. Siap, Masya Allah. Semoga menjawab pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Berhubung juga waktunya sudah di ujung acara, alhamdulillah. Jazakumullah khair ya Pak Alfian atas materi yang disampaikan. Jazakumullah khair pula atas Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian atas waktunya. Semoga Bapak Alfian menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga untuk para peserta webinar bisa menjadi solusi, menjadi inspirasi dari permasalahan manajemen yang dialami di perusahaan. Semoga bisa membantu ikhtiarnya dalam menjadi pengusaha muslim yang kuat, yang bisa berkontribusi untuk perekonomian umat. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga bernilai pahala jariah kelak di akhirat. Jazakumullah khair. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Bapak sekalian. Assalamualaikum Pak Musafir, Pedi, Khair. Pak Alfian, Pak Dias, Bapak-bapak. dan saya, Bapak sekalian, Pak Musafir, Pak Heri, Pak Soleh, Pak Dani, Salam. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.